Kembali lagi di Putra Media Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang set-top box ya, atau STB. Nah, bahasan kali ini saya akan mencoba membahas kenapa set-top box itu bisa kebakar atau meledak ya, dan penyebabnya apa saja. Oke, di depan saya sudah ada satu set-top box atau STB ya, untuk penerima sinyal siaran digital. Oke, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan STB ini kebakar ya, atau meledak, istilahnya seperti itu. Karena saya juga pernah melihat di berita ya, sampai kebakar sama rumahnya gitu ya. Sampai kebakar sama rumahnya. Yang diakibatkan katanya dari penyebab set-top box yang meledak atau kebakar. Oke, sekarang saya akan bongkar apa aja komponen yang ada di dalam STB ini ya. Walaupun ini STB masih baru ya, masih segel, nggak apa-apa ya. Kita bongkar saja. Di sini itu di dalamnya STB ini seperti apa dan komponennya apa saja. Oke ya, seperti ini. Di dalam STB itu seperti ini ya. Nah, kelihatan. Ini ada satu mainboard ya, atau mesin utama dari si STB ini. Ya. Dan di sini di dalam ada beberapa komponen elektronik tentunya. Oke, sekarang kita bahas ya. Ada beberapa penyebab STB ini meledak atau terbakar ya. Sebelum nanti saya jelaskan komponen apa saja yang ada di dalam ini yang bisa meledak atau bisa terbakar. Oke ya. Oke. Penyebab STB terbakar salah satunya adalah dari pola pemakaian kita sendiri ya. Maksudnya pola pemakaian sehari-hari. Kebiasaannya mematikan televisi, baik itu memakai set-top box ya, atau hanya memakai receiver parabola, itu sama saja ya, cuma beda fungsi saja. Biasanya orang kota itu kebiasaannya mematikan alat elektronik itu seperti TV itu hanya dengan memakai remote control ya. Contohnya di rumahnya memakai televisi dan STB. Setelah setelah menonton dan TV-nya mau dimatikan, itu cukup ambil remote ya. Nah, cukup ambil remote dan tekan tombol merah ini ya. Nah, TV mati dan STB-nya juga mati. Tetapi matinya itu hanya standby saja karena dimatikan hanya menggunakan remote. Nah, itu pola pemakaian alat elektronik. Biasanya kebiasaan orang kota ya itu ya. Kalau di kampung itu jarang, ada sih ada, tapi jarang seperti itu. Nah, sekarang berbicara orang-orang yang ada di kampung. Orang kampung biasanya mematikan alat elektronik seperti TV itu setelah dia bosan menonton, lalu mematikan televisi itu langsung dari tombol on off yang ada di TV-nya. Ya, kalau ada. Kalau tidak ada tombol on off atau saklar on off dari TV atau STB, kebiasaan orang kampung itu langsung dicabut stiker listriknya ya. Dari colokan listriknya tentunya, langsung dicabut begitu. Jadi si alat elektronik itu benar-benar mati total karena sama sekali tidak termasuki tegangan listrik ya. Beda yang kebiasaan tadi yang seperti orang kota itu hanya mematikan TV itu melalui remote saja.
ya. Dan itu matinya hanya mati standby. Aliran listrik atau tegangan listrik masih tetap ada, bekerja di dalam alat elektronik tersebut, di dalam TV tersebut atau set-top box. Seperti itu ya. Yang kedua, penyebab terbakarnya suatu barang elektronik, karena yang dibahas sekarang adalah set-top box atau STB, saya berbicara STB saja ya. Sekarang, kenapa STB ini bisa meledak dan bisa terbakar? Nah, yang pertama, STB ini, barang ini dibagi ada dua bagian maksudnya ya. Yang pertama ada harga yang murah, ada juga harga yang standar atau yang mahal ya. Kalau sekarang saya lihat di toko-toko online ya, itu di antara yang murahnya seharga 200.000 sampai yang standarnya di harga 300 ribuan ya. Oke, di situ tentunya kualitasnya berbeda. Dilihat dari harga sudah pasti kualitas yang harga 200.000 dan yang harga 300 ribuan itu pasti berbeda ya. Tidak mungkin kualitas sama, harga berbeda ya. Itu tidak mungkin ya. Nah, di situ ada perbedaan dari harga. Setelah ada perbedaan dari harga, tentunya komponen yang digunakan juga kualitasnya pasti berbeda. Seperti itu ya. Sekali lagi, di pasaran ada dua macam harga STB, dari mulai 200.000 sampai 300.000 ya. Pastinya STB yang harga 200 ribuan dan yang berharga 300 ribuan, komponen yang dipakainya pasti kualitasnya berbeda, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa meledak atau terbakar yang ada di STB ini? Ya, komponen apa ya yang bisa meledak? Ya, sekarang kita lihat di sini ya. Oke ya, sekarang kita lihat komponen apa saja yang ada di STB ini. Oke, saya maju ke depan ya, supaya saya bisa menunjukkan lebih detail apa aja komponen yang bisa meledak atau rentan terbakar yang ada di mainboard STB ini. Dan bagian apa saja yang ada di mainboard STB ini ya, di dalamnya. Nah, di sini ya. Oke. Saya turunin lampunya dulu. Oke. Nah, di sini ada satu mainboard ya. Dan mainboard ini terdiri dari dua bagian ya. Ini bagian sebelah kiri dan ini bagian yang sebelah kanan ya. Nah, bagian yang sebelah kiri ya. Nah, yang ini adalah blok bagian regulator power supply ya. Yang ini. Di sini ada trafo yang kecil, ada elko dan ada IC juga ya. Ini bagian regulator. Nah, di sini ada bolong sekat sedikit nih, ada bolong sekat nih sedikit nih. Nah, yang di tengah itu pembatasnya. Pembatas regulator dan bagian utama dari STB ini ya. Nah, yang sebelah sini ini adalah komponen utamanya dari STB ini, yaitu bagian tunernya. Ya. Ini yang memakai pendingin ini adalah IC chipsetnya. Ya, IC chipset si STB ini, dan di sini adalah bagian tunernya ya, yang ke sini.
yang buat antena. Nah, bagian tuner. Nah, yang kemungkinan meledak dan meletus atau bisa terbakar, di sini ada komponen yang namanya elko, ya, yang ini. Nah, yang bulat ini. 1, 2, ini yang gedenya ada 2 ya. Dan yang kecilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini yang gedenya ada 2 dan yang kecilnya ada 6. Nah, yang biasanya meledak yang cukup dahsyat ya, begitu. Biasanya elko yang besar ya, seperti ini. Ini cukup besar. Nah, dengan harga STB yang cukup murah, tentunya produksi dari komponen seperti ini itu pasti ya komponennya kualitasnya kurang bagus. Bukan tidak bagus ya, tetapi kurang bagus begitu. Seperti elko-nya ini pasti menggunakan produk yang kurang bagus ya. Nah, di sini yang kemungkinan meledak sekali lagi yaitu elko ya. Ini elko bisa meledak. Karena saya sudah pernah melihat sendiri elko itu meledak, bisa meledak apabila ada kerusakan atau over ya, over tegangan. Karena ada kerusakan dari komponen lain atau pemakaian yang terlalu panas, ini elko bisa meledak ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini elko ya. Nah. Oke, pertanyaannya apa sebabnya elko ini bisa meledak dan akhirnya bisa terjadi kebakaran? Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi dari awal, yaitu dari kebiasaan pemakaian alat ini ya. Seperti contohnya yang tadi, kita itu mematikan STB ini hanya dari remote. Alhasil STB ini matinya hanya standby. Dengan matinya standby karena hanya dimatikan dari remote, tentunya si blok regulator ini masih bekerja. Begitu. Si elko ini masih bekerja. Termasuki tegangan listrik ya. Kalau lama-kelamaan 24 jam sehari 2 hari STB ini hanya dimatikan dengan remote, tentu komponen ini panas ya. Panas. Nah, apabila si komponen elko ini memakai kualitas yang kurang bagus, tentunya tidak bisa bertahan dengan suhu yang terlalu panas begitu. Kalau sudah melebihi panas dari kekuatan elko ini, tentunya si elko ini bisa meledak. Itu ya penyebabnya. Lalu apa kalau kita ingin terhindari dari kerusakan STB ini dari ledakan atau kebakaran? Kalau cara pemakaiannya seperti tadi hanya dimatikan dengan remote saja, tetap si STB ini bekerja terus termasuki tegangan listrik ya. Dan akibatnya komponen yang ada di dalam ini tetap bekerja terus-terusan 24 jam. Dari situlah komponen yang ada di dalam STB ini, apalagi STB-nya yang murah, komponennya juga yang kurang bagus, tentunya tidak akan bertahan. Nah, yang mirisnya, yang tidak bertahan itu komponen yang dinamakan elko ini, karena elko ini bisa meledak. Kalau bahasa Sunda nama kurang apik, nama kena gitu. Di asal pakai we gitu. Kalau kita sudah bosan nonton TV, ambil remote, matikan dari remote, lalu pergi gitu. Setelah 2-3 jam atau 4 jam mau nonton lagi, tinggal pencet
lagi remote, kita nonton lagi. Emang enak seperti itu ya. Tapi untuk keamanan alat elektronik itu kurang aman ya, kurang aman. Apalagi musim hujan, banyak petir. Mematikan alat elektronik, STB atau TV hanya dengan mematikan dari remote itu kurang aman ya, bisa terkena petir dan salah satunya tadi bisa merusak komponen yang ada di dalam ini karena terlalu panas ya, terus-terusan teraliri tegangan listrik. Paling utama itu adalah pola pemakaian kitanya saja ya. Kalau mau mematikan TV atau STB, bagusnya kalau ada saklarnya langsung dari saklar yang ada di TV-nya atau STB-nya. Kalau receiver parabola kan biasanya ada di belakang ya, ada di sini biasanya saklarnya ya. Kalau STB ini sudah tidak memakai saklar lagi, baik di depan atau di belakang ya. Dan di depan juga hanya ada tombol power ya, seperti dimatikan dari remote saja gitu. Cara amannya kalau kita mau mematikan STB ini, kita cabut saja ya colokan ininya dari listrik ya. Langsung dicabut saja gitu supaya ini STB mati secara total, tidak teraliri tegangan listrik di saat tidak digunakan. Kalian pilih saja yang bermerek, tentunya yang sudah SNI, yang harganya standar, jangan yang murah-murah ya. Karena takutnya kalau barang yang murah itu kualitas komponennya ini memakai kualitas yang kurang bagus, yang bisa membahayakan gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan komen ya apabila kalian ada yang mau ditanyakan ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Putra Media.